Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala tahaba fillah altafu ma yustafadu min at-ta'at fi majari al-a'dad wa ja'ala al-ukhuwa fi dinihi min afdalil qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bi iradati tasful ukhuwa an syawaibil qadarat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muayyid bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin dhawil mu'jizatil bahirat al-mab'uth ila kafatil kainat wa ala alihi wa ashabihi salatan tatawalla ala mamarril awqat wa tatada'ab bi ta'aqubis sa'at. Amma ba'du, faya ayyuha ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengikat hati yang bercerai-berai dengan iman yang indah dan beruntai. Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan hati yang bermusuhan dengan takwa yang terang menyilaukan. Saudaraku, luar biasa. Takwa dan iman mampu menjadi software pengikat dan pemersatu, menjadi antivirus yang maha ampuh bagi jiwa dari virus kebencian dan permusuhan yang menderu, memberantas perpecahan, bahkan tak membuka celah sedikit pun untuk melihat perbedaan jenis ras kulit maupun suku. Karena yang Allah lihat ternyata hanya satu, iman dan takwa yang bermutu dalam kalbu hamba Allah. Mari pegang erat iman dan takwa dengan berpegang teguh pada kata taat dan ibadah, membuang jauh-jauh kata maksiat dan dosa, seraya menjadikan kesatuan dan kasih sayang antar umat Islam lainnya. Maka inilah kebersamaan yang maha kekal selamanya, bersama hidup bahagia di dunia, di akhirat berkumpul penuh canda di kota surga. Jamaah sidang Jumat yang menantikan keindahan surgawi di penghujung desa di pagi hari. Diriwayatkan dalam syarah Al-Qadhi, hiduplah seorang penggembala kambing dan seorang petani yang hidup berdampingan penuh kasih dan asih, hingga di suatu hari tatkala mentari mulai meninggi, dengan penuh peluh sang petani menanami sawah yang ia miliki. Sawahnya pun kini tumbuh subur penuh gandum dan padi. Namun di suatu malam yang gelap gulita, tanpa sepengetahuan sang penggembala, kambing-kambingnya lepas dan memakan apa yang ada di dalam sawah. Semuanya habis tak tersisa. Masalah ini pun menjadi dilema bagi kedua sahabat tersebut. Mereka pun sepakat membawa masalah tersebut kepada Nabi Daud. Setelah mendengarkan kisah yang terjadi, Nabi Daud memutuskan agar penggembala mengganti apa yang telah dimakan oleh kambing-kambingnya kepada sang petani. Namun karena ia tak memiliki uang, maka kambing-kambing itu pun diserahkan sebagai pengganti. Selesai persidangan, kedua insan tersebut pulang. Meski sejujurnya penggembala merasakan keberatan. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka pun bercerita tentang apa yang mereka dapatkan atas keputusan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata, "Amma ana, sedangkan aku dalam perkara ini kuputuskan kepada penggembala untuk menyerahkan semua kambingnya pada sang petani, namun bukan untuk selama-lamanya, hanya dalam batas waktu yang tertentu. Sedang semua intaj atau produk kambing seperti susu, bulu dan keturunan kambing tersebut diambil untuk mengganti kerugian tanaman petani yang sudah dimakan kambing-kambing sang penggembala, dan kambing akan dikembalikan apabila produk kambing tersebut sudah menutupi kerugian sang petani." Keputusan tersebut membuat lega sang penggembala dan dapat diterima oleh sang petani. Subhanallah, Allah pun lantas mengabadikan keputusan tersebut dalam firman-Nya, "Fafahimnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma." Dan kami berikan pemahaman yang berlebih kepada Sulaiman, namun kepada kedua-duanya kami berikan mereka hikmah dan kami berikan mereka ilmu. Hamba Allah, hai umat Rasulullah, cerita di atas bukanlah sebuah dongeng murahan. Cerita di atas bukanlah sebuah dongeng murahan, melainkan sebuah hakikat kehidupan
yang memang harus didominasi oleh perbedaan. Bahkan Allah secara transparan tak menyalahkan salah satu pendapat dari kedua nabi, baik Daud maupun Sulaiman. Wa kullan, dan kepada kedua-duanya baik Daud maupun Sulaiman, ataina hukma wa ilma, kami berikan mereka hikmah maupun ilmu. Ingat, perbedaan tak mesti berujung pada benar maupun salah, namun lebih pada pencerminan perilaku gerak akal yang membawa manusia dengan sudut pandang, dengan pola pikir yang berbeda-beda. Maka betapa naifnya, betapa hinanya bagi mereka yang selalu mempermasalahkan permasalahan furu' yang secara tegas diperbolehkan oleh agama dengan melakukan kekerasan, pembodohan, pengkafiran, pembid'ahan yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad Ahmad Syatiri mengatakan, perbedaan pendapat di antara mazhab dalam permasalahan ritual atau ibadah, interaksi sosial atau muamalat adalah hal yang primer dan wajar. Dengan garis besar, perbedaan tersebut tidak sampai pada definisi perusakan akidah yang memang paten, tak menerima perbedaan. Perbedaan pendapat bukan makna saling benci, namun bagaimana rasa saling hormat dan mencintai. Bahkan semestinya perbedaan bukan malah menjadi laknat yang berujung pada perpecahan umat. Saudaraku, bukankah persatuan yang Rasulullah bawa adalah kado terindah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Bukankah kita pernah kenyang menjadi umat yang selalu berperang antar suku dan bangsa? Lantas Allah anugerahkan pada orang-orang yang bertakwa sebuah tali. Tali itu bernama tali iman dan tali hidayah. Siapa yang bergantung padanya, bersatu di bawah naungannya, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah pada kado yang Allah berikan pada kalian. Idz kuntum a'da'a, manakala kalian dulu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lantas Allah robek jantungmu, Allah letakkan di dalamnya magnet cinta. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat itulah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu bergulir, seiring zaman umat Islam telah mengalami pahit dan getir. Rentetan sejarah pun tersaji dan terlampir. Setidaknya perjalanan telah memberi kita inspirasi untuk berpikir bahwa umat Islam pada saat ini benar-benar fakir, bukan fakir harta, melainkan fakir persatuan dan kasih sayang pada umat seagama. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk menjadi ikon pemersatu umat ini dengan menanggalkan sejenak perbedaan yang ada dan menebarkan cinta pada saudara Islam sehati, setidaknya dengan yang terdekat, kerabat, atau bahkan tetangga kita sendiri. Rasulku Muhammad dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang aku Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, namun kalian tidak akan pernah beriman kepada Allah hatta tahabu, sampai kalian cinta mencintai satu dengan lainnya. Allahu akbar. Pantaslah orang-orang yang beriman gemar mencintai saudara-saudara mereka. Mereka menjaga darah, kehormatan, bahkan harta-harta saudaranya. Mereka jaga perasaannya, lisannya, tak rela mencaci, menggunjing, iri, apalagi menghasut dan dengki. Mereka takut lukai saudaranya. Mereka mencintai saudara mereka bagaikan mereka mencintai jiwa dan raga. Karena ternyata tanpa cinta pada saudara seagama, sungguh iman kita bukanlah apa-apa. Dan sungguh orang muslim dan saudara mereka bagaikan mata dan tangan. Tatkala tangan tersakiti, matanya pun menangis, dan tatkala mata meneteskan air mata, tangannya pun tak malu membantu untuk menghapus air matanya. Hadirin yang mencintai dan dicintai Allah, cukuplah bangsa kita menjadi gambaran betapa carut marutnya keadaan umat Islam di akhir zaman. Islam memang kokoh dan tak akan pernah pecah atas jaminan Tuhan. Namun satu yang terlupakan, umat Islam dapat terpecah dan terpojokkan oleh kelakuan umat Islam itu sendiri. Di mana persatuan, di mana kebersamaan hamba Allah, di mana persatuan yang Rasulullah inginkan, di mana mereka
jauh 1400 tahun lebih yang lalu, kekasih Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengindikasikan akan terjadinya krisis persatuan di akhir zaman. La tuhasidu, janganlah kalian saling berhasud, wala tanajasu, wala tubaghidu, wala tudabiru, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Yang terjadi, kita malah kenyang dengan fanatisme yang berlebihan, saling hasad dan benci untuk mendapatkan kekuasaan, biasa menyaksikan kekerasan, penganiayaan, bahkan tawuran yang berhujung pada kematian. Allahu Akbar, lahadmul Ka'bah ahwanu indallah min qatlil mu'min bighairil haq. Hancurnya Ka'bah di mata Allah lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa kebenaran. Tak ada perasaan kasihan, bahkan hatinya tak bergerak sedikit pun ketika melihat saudara mereka kedinginan dan kelaparan. Tak ada perasaan iba, bahkan ketika melihat saudaranya di Palestina dijajah dan disiksa. Bersama-sama kita mulai untuk belajar merajut persaudaraan dengan gemar memberikan nasihat dan bantuan kepada setiap muslim yang membutuhkan. Karena man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum, barang siapa yang tidak mementingkan urusan orang yang beriman, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang beriman. Mari, inilah saatnya kita sing-singkan segenap jiwa dan raga untuk kembali bersatu tanpa batasan mazhab, aliran, ras, suku yang beragam dan berbeda. Teriakan Allahu Akbar, kita sambut kembali kebersamaan. Setidaknya kita mulai dengan tetangga kita, lantas desa kita, lantas kota Balikpapan tercinta, atau bahkan umat Islam sedunia. Karena rupa kita boleh berbeda, namun ingat, kita punya satu hati, hati yang beruntai iman yang suci. Hamba Allah, tak ada Islam garis kanan maupun Islam garis kiri. Yang ada hanyalah Islam ummatan wasata, Islam yang berdiri di tengah-tengah. Tak ada Islam si A maupun si B, yang ada adalah Islam Muhammad Rasulullah. Dan tak ada Islam liberal maupun Islam literal, yang ada hanyalah Islam Hanifah musliman rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kecil ini mungkin tak terlalu berarti, tapi biarlah Allah Maha mengetahui. Semoga Allah jadikan kebersamaan ini menjadi titik terang kebersamaan kita di surga. Jangan pasif, apalagi pesimis, optimis. Harapan masih ada. Dengan tekad tersisa, kebersamaan itu insya Allah adalah nyata dan bukan hayalan belaka. Dan sebuah kehormatan kan hadir di akhir zaman. Datang keharibaan Tuhan bersama orang-orang yang bertahtakan mahkota takwa dan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بحبل الله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali bagi mereka orang-orang yang bertaubat, mengislahkan agama mereka dan berpegang kepada tali Allah dan mengikhlaskan agama karena Allah, maka merekalah orang-orang beriman, dan Allah akan membalas pahala kepada orang-orang yang beriman dengan balasan yang berkali lipat banyaknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhi wa limasyayikhikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wa bushra wa anzala 'alaihil kitabal mustabin hudan li ulil albabi wa dzikra wa ja'alal qulub fi nufusi ibadihi ayatan kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'addaha li liqa'ihi dukhra
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية القدرى واعلموا عباد الله أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى آمين اللهم آمين يا الله ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونوّر قلوبنا ووجهنا بنور الإيمان ya Allah ya Rahman, dosa kami begitu besar menggunung, namun yakin kami ampunan dan limpahan anugerah-Mu lebih besar dari tumpukan dosa yang kami lakukan. Faghfir dzunubana ya Rabb, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Undur ilaina, lihatlah kami nadratar rahmah dengan pandangan kasih sayang. Kau kumpulkan kami di tempat ini, maka kumpulkan kami sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kumpulkan kami di padang mahsyar kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, satukan hati kami, ikat jiwa kami dengan tali keimanan agar kami dapat memahami perbedaan. Lembutkan hati kami agar kami lebih dapat peduli pada keadaan umat Islam. Rabbana ya Rahman, Kau berikan kami ujian, baik ujian alam, ujian apapun ya Rahman. Kami mohon kepadamu, siapapun yang tertimpa musibah dari pandemi COVID-19 ataupun musibah yang menimpa kami di pagi hari ini dengan kecelakaan yang beruntun ini, siapapun yang tertimpa musibah, lapangkan hatinya dengan penuh kesabaran. Siapapun yang meninggal dunia, matikan mereka dalam derajat syuhada di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Dan siapapun yang Kau berikan keselamatan, berikan kami keselamatan, keluarga kami, anak kami dan keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana, Engkaulah yang memerintahkan kami untuk berdoa. Kini kami telah berdoa kepadamu ya Rabb, dan Engkaulah yang berjanji untuk mengabulkannya, maka kabulkan doa kami ilahi. Sesungguhnya Engkau bukanlah zat yang ingkar janji. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum